Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menggerakkan hati kita untuk senantiasa punya perhatian khususnya kepada majelis ilmu yang sesungguhnya merupakan kebutuhan kita yang sangat asasi. Yang kalau Imam Ahmad menyebutkan ya kebutuhan yang melebihi kebutuhan makan dan minum kita. Manusia itu, kata beliau, an-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwat min hajatim ila ta'ami wasyarabi. Manusia itu kebutuhannya kepada makan dan minum lebih butuh, kebutuhannya kepada ilmu lebih butuh dibandingkan kebutuhannya kepada makan dan minum. Kenapa sih kebutuhan manusia kepada makan minum itu, kata beliau, fil yaumi maratan aw maratain, sekali atau dua kali cukup. Tetapi kalau ilmu biadadi anfasih, kebutuhannya seperti tarikan nafas. Kita menarik nafas berapa jam sekali atau berapa menit sekali? Ya tentu hitungannya sudah detik, nyerot terus kebutuhan yang kita butuhkan. Intinya ini sekedar gambaran bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih mutlak. Kenapa? Kalau kita terputus dari makan minum, ya akhir pahitnya adalah mati. Yang mati adalah jasad kita. Tapi kalau kita terputus dari ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu agama, risalah, maka yang terputus adalah, yang mati adalah hati kita. Dan kematian hati lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan kematian jasad, karena urusannya panjang berkaitan dengan nasib kehidupan kita ba'dal mamat, setelah kematian kita. Di antara yang Allah gambarkan tentang mutlaknya kebutuhan kita kepada ilmu risalah, Allah mengungkapkan ilmu risalah paling tidak dengan 3 ungkapan. Satu, Allah ungkapkan dengan istilah ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, ruh dari kami. Wahyu Allah ungkapkan dengan ungkapan ruh, sebagaimana jasad kita hidup dengan tiupan ruh pada bulan keberapa ya kawan? 4. Dimulai ditiupkan ruh untuk jasad kita, dan nanti ketika roh ini dicabut, maka jasad kita menjadi bangkai. Tapi ada kehidupan lain, yaitu hayatul qulub, kehidupan hati. Yang ruh kehidupan hati ini adalah risalah. Ketika orang mengenal, ya ini risalah, sehingga ada tanda-tanda kehidupan, dan kehidupan hati itu adalah ditandai dengan sambutan mereka terhadap setiap perintah
dan larangan Allah atau seruan-seruan Allah Ta'ala. Sehingga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Allah yang dan Rasulnya menyeru kalian, yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu adalah kehidupan bagi kalian. Sehingga orang yang paling sempurna kehidupan imannya adalah orang yang paling mengenal risalah. Artinya mengenal itu memahami risalah dan dia berinteraksi dengan risalah, beramal dengan ilmu risalah tersebut. Ini orang paling hidup imannya. Dan orang yang tidak memiliki atau tidak mengenal risalah sama sekali, mereka ini Allah katakan dengan ungkapan amwatun ghairu ahya, mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Karena kehidupan itu ditandai dengan sambutannya terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak mengenal risalah sama sekali, nggak akan ada sambutan apapun kepada seruan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, risalah Allah ungkapkan dengan istilah an-nur. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Dan kami jadikan risalah itu cahaya bagi mereka yang dengan itu mereka berjalan di tengah-tengah manusia. Kalau kita ini berjalan dengan cahaya, maka semakin terang cahayanya, semakin jelas semua perkaranya. Nggak ada lagi yang samar, nggak ada lagi yang remang-remang. Ketidakjelasan itu karena semakin gelapnya suasana. Maka Allah katakan orang yang mengenal risalah itu dengan ungkapan kalbasir, kayak orang yang minta maaf melek. Melek. Tahu melek enggak? Melek. Dan orang yang mereka tidak mengenal risalah dengan ungkapan kal a'ma, kayak orang yang buta. Sehingga yang paling melek dengan kenyataan, dengan keadaan, bisa membedakan segala perkara adalah orang yang paling faham terhadap risalah. Dan orang yang paling tidak mengenal risalah adalah orang yang betul mereka seperti orang buta yang tidak bisa membedakan hakikat masalah. Maka ada orang yang mereka Masya Allah bisa membedakan perkara itu dengan sangat jelas. Ada orang yang mereka perkara yang sangat harusnya modal sekecil-kecilnya aja dia bisa membedakannya, tapi ini sampai tidak bisa membedakan karena butanya itu kebangetan. Belas nggak mengenal yaitu hakikat risalah. Ada nggak orang mengatakan semua agama sama? Ada nggak? Ini namanya kalau orang Jawa bilang rai sembida ini telek lincung sama coklat. Tahu telek lincung nggak? Nggak tahu. Telek lincung itu telek yang keluar dari ayam yang coklat itu loh. Namanya apa sini? Kebangetan banget, super kebangetan. Karena saking butanya terhadap ini hakikat permasalahan. Yang ketiga, Allah ungkapkan dengan istilah alma. Alma angsalahu minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah turunkan air dari langit kemudian mengalir di lembah-lembah sesuai dengan kadarnya. Ilmu Allah turunkan dari langit, risalah, kemudian hati yang menerima ilmu ini sesuai dengan kadarnya. Ada yang bisa menerima ilmu buahnya, ada orang bisa menerima ilmu itu ya cukupan, ada yang sedikit. Sesuai dengan kadar hati mereka menampung yakni ilmu. Kalau Nabi katakan mathalu ma ba'athani Allahu bi minal
ilmi wal huda kama thali ghaithin asaba aradan. Perumpamaan antara ilmu dan petunjuk yang aku bawa itu seperti air hujan yang turun menimpa tanah. Air hujannya kayak risalah, tanahnya kayak hati kita. Hati yang menerima risalah itu macam-macam. Ada hati yang kayak tanah subur, kemampuan menyerap air bagus, kemudian kemampuan menumbuhkan tumbuhan bagus. Ini adalah kelompok orang yang mereka sangat bisa menyerap ilmu dan mengeluarkan berbagai macam istimbat dari ilmu tersebut sehingga kemanfaatannya sangat luas. Ini adalah kelasnya para ulama. Kelasnya para ulama. Ada yang mereka bisa menampung ilmu, menghafalkan ilmu, tapi kelasnya enggak seperti yang pertama. Ini masih memberikan manfaat sehingga akhirnya bisa diambil orang, masih bisa orang mengambil manfaat dari dia. Ada tanah yang seperti kayak hati yang seperti tanah tandus, yang kalau kena air ya hanya sekedar lewat, belas nggak bisa menampung air, apalagi menumbuhkan tumbuhan. Itu kondisi orang dalam menghadapi risalah yang ada. Sehingga ini semuanya sekedar gambaran bahwa betul-betul kebutuhan kita kepada ilmu risalah itu kebutuhan yang mutlak. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semangat kita untuk senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan. Yang kalau antum ke umroh itu kalau udah ada pengumuman ke Raudhah, maka orang rela antri berjubel-jubel, sangat semangat untuk bisa duduk di Raudhah. Ada sungguhnya Raudhah bentuk lain. Apa itu? Kata Nabi, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau Anda melewati taman surga, maka mampirlah. Apa itu yang dimaksud dengan riyadul jannah? Raudhah min riyadil jannah, hilaqul ilmi, hilaqul dzikri, halaqah ilmu, halaqah dzikir. Ini adalah termasuk riyadul jannah yang Nabi sebutkan, yang harusnya seorang muslim ketika dia bersemangat ke Raudhah yang ada di Masjid Nabawi, dia juga harusnya memiliki semangat besar pula, yaitu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Apalagi itu jauh lebih betul-betul dibutuhkan oleh setiap muslim untuk bisa membimbing hidupnya dengan yaitu lurus, terang benderang, penuh dengan gairah. Sehingga ungkapan tadi menggambarkan kehidupan ruh keimanan kita sangat berkaitan dengan sejauh mana risalah kita fahami. Terangnya kita melihat masalah berkaitan dengan sejauh mana kita memahami risalah, dan yaitu segarnya iman kita. Iman kita ini seperti pohon yang tertanam dalam hati kita. Itu tingkat segernya, kesegarannya sangat berkaitan dengan sejauh mana mendapatkan siraman, yaitu risalah. Sehingga mudah-mudahan semangat kita untuk datang ke majelis-majelis ilmu betul-betul menjadikan ruh keimanan kita semakin sempurna kehidupannya. Kemampuan kita membedakan antara yang hak dengan yang batil semakin sempurna. Demikian pula iman kita mudah-mudahan semakin seger, tumbuh, berkembang karena senantiasa yaitu mendapatkan siraman ilmu risalah. Yang kedua, sekalian, terima kasih jazakumullah khair kepada para bapak pengurus Tamir Masjid yang telah memberikan kesempatan untuk kita silaturahim dengan bapak ibu sekalian jamaah Masjid Al Aziz. Yang ketiga, kita ingin sedikit saling mengingatkan hal yang berkaitan dengan apa yang mesti menjadi bagian kehidupan kita
bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang akan berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang hakikatnya kehidupan kita adalah perjalanan menghadap Allah. Sehingga kita diingatkan oleh Allah SWT di antara dengan beberapa ayat maupun hadis Nabi maupun perkataan para a'immah kita. Di antara ayat Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan betul-betul akan kami uji kalian dengan perkara yang Anda anggap jelek, Anda anggap buruk, dan apa yang Anda anggap baik, semuanya merupakan fitnah, ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Sehingga ayat ini satu mengingatkan kita ini yang sedang meger hidup, apa meger? Yang sedang betul-betul menjalani kehidupan dengan seger bugar seperti ini, ketahuilah mau nggak mau kita pasti akan mengalami kematian. Kepaksa atau suka atau rela, kita pasti akan mengalami kematian, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Walaupun dia jenderal besar, walaupun dia konglomerat, walaupun dia orang hebat, kalau sudah kematian datang semuanya takluk, nggak ada yang bisa mengusir malakal maut. Yang kedua, ayat ini ingatkan kepada kita bahwa dunia kita adalah darul bala, kampung tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu urusannya adalah lulus atau enggak. Lulus atau enggak. Dan kemudian kita diingatkan bahwa kita orang-orang yang pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita adalah lahan cocok tanam atau lahan mengerjakan ujian. Nanti kita semuanya akan kembali kepada Allah mendapatkan hasil ujian yang telah kita lakukan di dunia ini. Demikian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika katham famulaqih. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang sekarang sedang bekerja dan nanti pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah ini ada yang mereka minhum sa'idun wa minhum syaqiyun. Ada yang bertemu Allah dalam keadaan dia menjadi orang yang sangat berbahagia. Ada orang mereka bertemu Allah dengan menjadi orang yang sangat celaka. Semuanya berkaitan dengan apa yang dulu pernah dia lakukan ketika hidup di dunia. Kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memang sedang adanya kerja, amal. Dan nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki ungkapan kalimat yang sangat indah mengingatkan kita tentang kehidupan kita ini. Di antaranya adalah kata Ali, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu berjalan meninggalkan kita. Kita ini mau ngejar dunia kencangnya kayak apa. Dan dunia itu semakin kita kejar, semakin dia kencang larinya. Tapi kalau kita mandek, bakal diawi-awi. Tahu diawi-awi nggak? Apa diawi-awi itu? Di apa? Apa Mas Guntur? No Mas Guntur. Diawi-awi. Oh diawi-awi. Ya gini ngawi-awi diawi-awi. Ayo. Kalau kita kejar dunia itu, larinya dunia tambah kencang sampai kita dengkelen mengejar dunia, itu dunia pun nggak mandek-mandek. Orang tidak akan pernah ada yang puas mengejar dunia. Orang tidak ada yang pernah puas mengejar dunia. Itu sudah menjadi nas paten dari Nabi kita yang mulia, laukane binu Adam watiyan min malin labtagha thalithan.
Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah harta, dikatakan Nabi melihat yang lain 2 lembah emas, pasti akan mencari yang ketiga, dapat yang ketiga, mencari yang keempat. Itu sudah menjadi perwatakan manusia, illa man rahima rabbuh. Tapi kalau dia berhenti mengejar dunia, dunia menggoda terus untuk dia, yaitu mengejar dirinya. Sampai secara umum Allah katakan alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan tentang urusan dunia telah membuat kalian lalai dari Allah, lalai dari kampung akhirat, lalai akan mati, sampai dia yaitu masuk ke dalam kubur. Yang kata seorang ulama, ad-dunya khamrus syaitan, dunia itu khamarnya syaitan. Dunia itu khamarnya syaitan. Man sakira minha, barang siapa yang dia dibuat mabuk dengan urusan dunia, la yufik illa fi askaril mauta, dia tidak akan pernah sadar sampai dia berada di tengah bangkainya para mayit. Artinya setelah dia mati baru dia punya kesadaran tentang urusan dunia. Kalau mabuk khamr itu bisa sadar dalam hitungan jam, tapi kalau mabuk dunia rata-rata tidak sadar kecuali kalau sudah mati berada di antara bangkai-bangkai para mayit. Nabi katakan bahwasanya Allah katakan manusia sering dibuat lalai dengan urusan mereka dalam mengejar perkara dunia. Dan tidak ada orang yang mereka itu bisa berbahagia, puas, legowo dengan urusan mengejar dunia. Kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Penggila dunia itu dia tidak pernah terpisah dari 3 hal. 1, tak bunda imun, yaitu hamun lasimun. Yang pertama hamun lasimun, sedih terus, merintis, sedih. Dadi roya, dadi orayo itu masih deg-degan terus. Pengorbanannya pasti banyak banget. Memakan waktu, tenaga, pikiran, merintis apa aja, merintis urusan dunia kita. Nanti kalau sudah jadi, bukan selesai galaunya, ada kegalauan bentuk lain lagi. Bisa bertahan dengan pesaingnya enggak? Ya, itu sudah pasti. Kalau seandainya eksis, itu mikir lagi, ngerintis untuk usaha yang baru lagi, karena nggak pernah puas, sehingga sering galau terus. Itu budak-budak dunia. Yang kedua kata beliau, watak bunda imun, adanya capek mengejar dunia itu capek, nggak pernah ada henti-hentinya. Antum jadi pedagang dan terus mikir perdagangannya itu capek terus, nggak akan ada habisnya, lerennya nggak ada, capek terus. Dan yang ketiga yang paling mengerikan, kalau sampai kemudian ini membuat lupanya kehidupan Anda, wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak akan pernah bisa tertutupi. Karena nyesalnya sudah terlambat. Nyesalnya sudah setelah mati. Dunia berjalan, kata Ali, meninggalkan kita. Dan yang akan meninggalkan kita inilah kenyataan yang manusia berkejar-kejaran untuk merengkuh dunia. Yang kalau dia kemudian sudah dapat dunia, bahkan di puncaknya dunia terus mati, semuanya ditinggal melangkrak.
Pernah nggak ada orang itu sudah mengumpulkan berbatang-batang emas sampai berkintal-kintal, bertonton gudang emasnya itu, tumpuan emasnya itu banyak banget. Begitu mati ya sudah ditinggal. Dia pindah ke tempat hanya 2x1, diblebet kain kafan, dimasukkan ke situ, ya sudah, kemudian ditimbun tanah. Semuanya ditinggal melangkrak di dunia kecuali yang pernah dia gunakan fisabilillah. Kemudian wartahalatil akhirah mukbilatan, dan akhirat itu berjalan menyambut kita. Kita pasti akan bertemu dengan kampung akhirat. Akhirat berdatang menyambut kita. Yang jelas-jelas kita akan bertemu dengan kampung akhirat ini, yang secara umum kita menghadapinya dengan seakan-akan kita tidak akan pernah bertemu. Entah karena telidor, entah karena tertipu, entah karena urusan yang lain. Yang jelas kemudian kita sikapnya kayak orang yang tidak akan pernah bertemu dengan kampung akhirat. Yang pasti kita akan bertemu karena pintu gerbangnya adalah kematian, dan kematian itu suatu yang pasti mendatangi kita, siapapun gak ada yang lepas dari kematian. Kemudian kata Ali, wa qulu minhuma banun, dunia dan akhirat keduanya punya anak-anak, punya orang-orang yang mereka berkhidmat. Ada abnaul dunia, khidmatnya full dengan dunia. Abnaul akhirah, khidmatnya full dengan akhirat. Abnaul dunia, waktunya, tenaganya, pikirannya habis, dia jadikan dirinya sebagai budak-budak dunia untuk berkhidmat urusan dunia. Pokoknya kalau sudah yang memanggil itu dunia, itu sami'na wa ata'na, itu abdud dunia. Demikian pula ada orang yang mereka itu jasadnya itu masih ada di muka bumi, tapi orientasinya itu semuanya melambung ke kampung akhirat, sehingga hartanya, tenaganya, jiwanya, waktunya, semuanya dia kerahkan untuk yaitu menggapai sukses kampung akhirat. Ini abnaul akhirah. Kata Ali mengarahkan kita, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah Anda anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Kenapa sih? Singkatnya sekalian, jadi anak-anak dunia itu orang nyucuk. Tahu nggak? Orang nyucuk. Nggak nyucuk. Tahu nyucuk? Nggak nyucuk. Jadi anak-anak dunia itu nggak nyucuk. Nggak nyucuk itu gimana? Gambaran ranyucuk itu begini. Antum mau datang ke walimah, diundang walimah, ya jaraknya agak lumayan jauh dikit, agak mengeluarkan biaya dikit, tapi sampai tempat walimah, hidangannya masya Allah, wah full, dan semuanya itu kelas 1 semuanya. Wah nyucuk tenan, tahu nggak? Nyucuk tenan, hingga dia merasa datang tuh nyucuk. Pokoknya untung, dikalkulasi masih untung, nyucuk. Tapi sudah datang menteot, sudah rekoso, caranya jauh, uangnya banyak yang dikeluarkan, tenaganya sudah betul-betul udah habis-habisan. Tekan kuno hanya makan yang rambejaji, makanya makan yang belas enak ora nyucuk tenan ini, belas ora nyucuk belas, sehingga merasa nggak ada keuntungannya. Coba kita renungkan dikit. Kita ini kalau ngejar dunia itu masya Allah habis-habisan, all out. Sekolah kita dari TK sampai S3 itu persiapan masuk surga atau masuk untuk cari dunia? Coba. Kita kuliah dari TK sampai kuliah kedokteran, S1, S2 atau ambil spesialis sampai sub spesialis sampai umurnya meh entek.
sampai telat kawin, itu untuk menyongsong menjadi ahlul jannah atau ahlul dunia? Ahlul dunia. Terus jadi dokter. Kalau sudah jadi dokter nggak praktek dapat duit nggak? Ya nggak bakal. Praktek itu ngentek tenaga dan pikiran. Coba untuk bayangkan dokter yang sudah waktu koas itu kadang lembur di rumah sakit, ramulih, ngapalkan ilmunya itu betul-betul menyita waktu nggak karuan. Praktek jam bangun tidur pagi urusan selesai, buka praktek sampai kira-kira jam 7 lah, tutup. Satu sarapan, kemudian mangkat ke rumah sakit dinas, mulai istirahat sebentar, buka praktek lagi jam 4 sampai umpamanya jam 8 malam, terus tutup, masih praktek lagi ke rumah sakit yang lainnya atau dokter on call siap untuk dipanggil. Wah, yes, kayak gini diperas betul tenaganya, waktunya, sampai nggak sempat apalagi ngaji. Sholat jamaah aja itu harus berjuang mati-matian untuk bisa dia dapat sholat jamaah. Habis duitnya mulai kumpul, mulai beli rumah, mulai beli mobil, mulai beli tanah, mulai serodok sugih. Wis mulai sugih, wis tuwek, rodok tuwek atau wis ya rodok tuwek lah. Menikmatinya dunia itu betul-betul sangat sedikit, sangat sedikit. Kalau umpamanya mulai suksesnya itu umur 40 atau 35 lah gitu, 35 atau 40, mulai ndedel sugih, tahu ndedel sugih. Mulai sugihnya itu mulai cepet banget mulai sugih. Tapi menikmati kekayaannya itu yang kalau Nabi katakan dikit banget. Makanya dunia dikatakan mataun qalil, dunia itu adalah kehidupan kenikmatan yang super singkat. Coba sekarang antum bagaimana cara menikmati dunia yang dunia sudah kumpul banyak banget. Kata Nabi ketika membaca surat Al-Hakumut Takatsur, perbanyak-banyakan telah membuat kalian lupa. Kata Nabi, yaqul ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku 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 hartaku. Kata Nabi, wahai anak Adam, harta anda itu hanya 3 loh. Ma'akalta fa'afnaita, wa malabista fa'aflaita, wa matasoddaqta fa'abqaita. 1 yang anda makan lalu usang. 2 yang anda pakai, yang anda makan lalu habis. 2 yang anda makan, yang anda pakai lalu usang. 3 yang anda sedekahkan itu yang akan kekal. Makan, pakai, kalau lagi punya lagi sedekah. Anda kumpulkan harta mati-matian sampai kumpul miliaran atau sampai sundul umpamanya triliun. Sukim blegedu. Masya Allah ngawu-awu. Terus sekarang saatnya menikmati. Menikmati itu apa tadi? 1, makan. Makan itu semua yang masuk perut, mau benda cair mau benda padat, pokoknya yang masuk perut itu namanya to'am, makan. Antum karena punya duit itu apa namanya itu juragan kuliner itu namanya apa? Apa namanya? Yang orang punya usaha kuliner namanya apa? Apa Pak Guntur? Yang orang punya usaha kuliner, para pengusaha kuliner itu ditelepon semuanya suruh setor panganan yang paling enak, itu bakal setor. Ditoto, ditata bisa sealun-alun. Terus antum mau menikmatinya gimana caranya? Dimakan. Sekarang yang bisa masuk ke perut itu berapa? Bakso sak mangkok, terus rawon sak mangkok, dawet sak mangkok, apalagi sak mangkok 5 mangkok sampai sundul telak sini. Itu siap-siap ambulan ngangkut ke rumah sakit. Perut kita terbatas, dikit. Sisanya turah semuanya, kalau nggak dimanfaatkan dia bosok.
Ini menikmati makanan. Ngumpulkannya untuk bisa beli itu Masya Allah blingsatan ibaratnya itu, tapi waktu kita menikmati dikit. Itu kalau sehat walafiat, segar bugar. Yang rata-rata umur 40 ke atas itu sudah penyakit antri. Sehingga ada yang sugih bondo tapi ya sugih penyakit, asam urat, kolesterol, darah tinggi, kemudian apa lagi? Sehingga gula. Pak dokter boleh nggak makan ini? Boleh, tapi nyengkak nih tak mati. Sehingga akhirnya terbatas. Ada teman cerita punya tanah di kotanya itu 60% tanah dia. Sugih mblegedu. Kemudian kekayaannya banyak. Tapi makannya itu minta maaf, tahu godok, kentang godok, tempe godok, ya sekitar itu. Nggak bisa makan yang lainnya. Adzan dulu ya kawan, mudah-mudahan manfaat. Kita salat dulu adzan, kemudian kita salat. Habis salat kita insyaallah lanjutkan dikit insyaallah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sebentar apa yang kita sampaikan sebelum Isya. Kita sedang menukilkan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib yang beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Dunia itu berjalan meninggalkan kita dan akhirat berjalan menjumpai kita. Wa kullu minhuma banun, keduanya memiliki anak-anak penggemar, orang-orang mereka berkhidmat. Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah Anda anak-anak akhirat dan jangan Anda menjadi anak-anak dunia. Lalu beliau katakan, itu fal yauma amalun wala hisabun. Hari ini yang ada adalah kerja dan kerja, amal dan amal. Belum ada rekapan total dari Allah Ta'ala. Karena rekapan total itu kelak dari kiamat. Wa innama yuwaffawna ujurakum wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya sempurnanya pahala kalian hanya akan Allah berikan kelak di hari kiamat. Sekarang ada kerja dan kerja, ada pembalasan Allah dalam bentuk itminanul qalbi wa insyirahus sadri, tapi ini belum pembalasan yang sempurna. Karena yang sempurna adalah zahiran wa batinan. Orang betul-betul mendapatkan sesuai dengan kadar apa yang telah dia lakukan. Di dunia ini ada orang saleh, alim, ahli ibadah, bertakwa, kiri dan sengsara. Ada enggak ikhwan? Banyak yang menunjukkan itu belum merupakan pembalasan yang sempurna. Kemudian beliau ingatkan para kita, wa inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata beliau, tulul amal wa tibaul hawa, yaitu panjang angan-angan tentang dunia dan mengekor hawa nafsu. Fa'ammatulul amal, adapun panjang angan tentang dunia bertarget, punya target tentang dunia, itu akan melupakan akhirat, sehingga tidak pernah berpikir tentang akhirat. Sehingga dia punya target tahun ini setahun, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, terus targetnya dunia, terus dia tingkatkan terus. Kalau dunia coachingan terus, dia terus membangun dunianya, angan-angan yang tidak pernah habis. Boleh berangan dia membangun dunia sehebat-hebatnya, boleh. Mau jadi konglomerat dunia, boleh. Dan banyak juga di antara kaum mukminin yang mereka menjadi konglomerat dunia. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Al-Imam Ibnul Mubarak adalah di antara contoh orang-orang yang mereka bertakwa dan mereka sangat kaya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang abnaul akhirah. Apabila dunianya dia pakai untuk berkhidmat membangun akhirat, dunianya itu namanya mataun balaghun ila mahwa khairun minhu.
adalah sebuah kenikmatan yang menjadi bekal mengantarkan dia kepada kenikmatan yang lebih nikmat lagi, yang lebih baik lagi. Wa ammati baul hawa, adapun mengekor kepada hawa nafsu itu, fayasuddu anil haq, hanya akan menghalangi manusia dari kebenaran. Orang kalau sudah yang ditargetkan itu adalah yaitu nafsu, maka dikandani angel, dia dinasihati angel, kupingnya wis buntet, karena yang ada itu dia ngejar apa yang menjadi targetnya. Orang kidanan bondo, gila harta, antum kandani wangel, wong dia itu sedang tergila-gila dengan harta, targetnya sing penting kecekel mimpi jadi orang kaya. Orang tergila-gila dengan jabatan, itu antum kandani, antum menasihati angel, karena dia nafsunya itu sedang ambisi dengan jabatan, sehingga dia mau untuk meraih jabatan itu dengan nyirik, dengan nyerempet kafir, nyerempet munafik, nyerempet ahli maksiat, enggak ada masalah. Itu orang seperti ini angel dinasihati, dia akhirnya terhalang dari al-haq, dari kebenaran. Inilah diantara perkataan ahli. Intinya beliau ingatkan kita adalah orang yang akan berjalan menuju kampung akhirat. Akhirat akan menyambut kita. Berjalan menuju kampung akhirat artinya kita akan yaitu berjalan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada kita tentang urusan kehidupan dunia kita ini, beliau mengatakan nasihat kepada yaitu sahabat Ibnu Umar, yang nasihatnya kepada beliau tapi tujuannya kepada kita semuanya. Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah Anda di dunia ini orang yang asing atau anak jalan, yaitu musafir. Orang asing, apa maksudnya ikhwan orang asing? Orang asing itu diantara ciri khasnya apa? Antum di sini umpamanya orang asing, di Bandung orang asing, punya kampung halaman sendiri. Di antara ciri khas orang asing apa? Apa? Dia ada rasa rindu dengan kampung halamannya. Piye-piye tos, pokoknya orang asing itu mesti dia ada rasa rindu kepada kampung halamannya. Walaupun kampung halamannya itu jelek, terbelakang. Apalagi kalau kampung halamannya itu super mewah. Seorang mukmin, kampung halamannya itu adalah kampung akhirat. Kampung aslinya kampung akhirat. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Itulah kampung akhirat yang kami sediakan untuk orang-orang yang mereka di dunia ini tidak menginginkan kesombongan, ketinggian, keangkuhan, dan tidak pula menginginkan kerusakan. Yang jannah uiddat lil muttaqin. Intinya kampung akhirat adalah kampung kita. Maka ciri khas seorang mukmin di dunia ini yang betul-betul imannya menghiasi hatinya adalah ada kerinduan kepada kampung akhirat. Yang diantara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu. Ada kerinduan untuk dia ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini seorang mukmin dia sejuk salat, sejuk baca Quran, sejuk berzikir, sedangkan Allahnya masih gaib. Karena dia betul-betul sangat merindukan Allah, maka semakin dia dijanjikan bertemu dengan Allah, semakin dia ada kerinduan besar, kerinduan berat. Maka di saat-saat menjelang kematiannya, orang-orang mukmin itu semakin dibuat rindu untuk semakin bertemu kepada Allah Ta'ala, semakin rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi, man ahabba, barang siapa yang man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia.
Aisyah ketika mendengarkan kalimat ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, karahiyatul maut, berkaitan dengan kematian, membenci kematian ya Nabi. Kulluna nakrahul maut, kita semuanya adalah orang-orang yang benci kepada kematian. Benar nggak kira-kira perkataan Aisyah ini, kawan? Kita semuanya orang yang nggak suka mati. Gimana? Antum kalau tawari sekarang, mati saiki apa sesuk-sesuk? Gimana? Kalau ditawari mati sekarang atau besok-besok, gimana? Pilih mana? Ya pasti secara umum kita ojo mati sih lah, ojo mati sih. Hanya orang yang benci mati itu ada macam-macam. Ada benci mati karena cinta dunia, ada benci mati karena merasa belum siap untuk menghadap Allah. Dia pengen memperbaiki yang lebih bagus lagi. Wajar orang benci mati itu. Kata Nabi, oh enggak begitu ya Aisyah. Orang mukmin itu kalau dia yaitu menjelang kematiannya akan disampaikan kabar gembira tentang pertemuannya dengan Allah, surga yang disediakan, ampunan Allah, rahmat Allah, maka dia semakin rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Sehingga ketika mayitnya mukmin dipanggul oleh para pengantar ke kuburan, yang dikatakan mayit mukmin apa itu ikhwan? Qattimuni, segerakan aku, saking rindunya untuk segera dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerinduan seorang mukmin. Ada kerinduan dengan Allah kepada kampung akhirat, apalagi puncak kenikmatan yang dijanjikan Allah bagi mukmin adalah melihat wajah Allah, yang kenikmatan melihat wajah Allah ini melupakan semua kenikmatan surga, padahal kenikmatan surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan sekedar terlintas terbayang pun tidak. Semua di luar apa yang manusia pernah rasakan di dunia. Tapi ada kenikmatan yang membuat lupa dengan kenikmatan jannah, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang mereka di dunia berbuat baik, baginya al husna surga, dan ziyadah tambahnya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah mukmin mereka berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asing pula, makna asing di dunia ini, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, al-mu'minu kal gharib. Orang mukmin itu seperti orang yang asing. Apa maksudnya itu? La yajsa'u min dhilliha, dia tidak terpengaruh, dia tidak dibuat sedih dengan sedikitnya mendapatkan dunia. Kemudian dan dia wala yunafis fi isyiha, dan dia tidak berlomba-lomba, tidak bersaing dengan orang yang mereka gila dengan dunia. Seorang mukmin itu dia tidak dibuat sedih dengan sedikitnya dunia yang dia dapatkan, dan tidak dibuat tidak akan bersaing dengan orang yang mereka gila dunia. Lahu sya'nun walahum walinasi sya'nun. Dia punya urusan sendiri, manusia punya urusan sendiri. Urusan dia adalah concern bagaimana dia betul-betul berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik. Yang dia cari adalah kepedulian Allah, keridhaan Allah. Yang penting bagaimana Allah ridha dengan kehidupanku. Ini adalah kehidupan seorang mukmin, yang sehingga fenomena ini asing banget bagi manusia secara umum. Lawang gajinya aja sebulan 350 juta. Lah kok metu? Gimana? Aneh orang ini. Orang aja cari pekerjaan yang gajinya sebulan sak yuta itu dilakoni kok. Ini gajinya 300-an juta kok malah metu. Aneh enggak? Ya aneh, orang aneh. Widian paling metu nyambut gawe. Arek dadi opo?
itu orang jadi aneh. Demikian pula tampilan-tampilannya itu jadi aneh karena tampilan orang yang tidak pada umumnya, sehingga orang bilang dadi wong ora umum. Dadi wong ora umum. Maksudnya umum itu ya jadi ya kayak tampilan kafir, tampilan orang yang nggak pernah mikir akhirat. Sehingga orang yang mereka tampilannya itu tampilan orang yang mereka menghidupkan agama, orientasi akhirat, itu menjadi asing, aneh, tidak umum. Dan juga termasuk kita dalam memegang tauhid, memegang sunnah itu, kata Nabi, akan datang satu zaman orang yang mereka itu yatamassak bisunnah, memegang teguh sunnah, itu kaqabibil jamr, kayak orang yang mereka memegang bara api panas, sulit. Banyak orang yang mereka berkomentar buruk, badal islamu ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Mereka asing karena mereka berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Sebagaimana Islam awalnya asing, kemudian akan kembali menjadi asing. Tapi kata Nabi, bergembiralah orang-orang yang asing, orang-orang yang mereka alladzina yasluhuna ma afsadan nas. Dia orang yang memperbaiki, orang yang berbuat baik dan memperbaiki keadaan di tengah-tengah manusia yang rusak. Rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, lalu dia betul-betul berpegang teguh dengan agama, itu menjadi super sangat aneh. Kemudian kemudian juga musafir. Kata Nabi, au kaka abri sabil, atau seperti anak jalan musafir. Musafir itu urusannya adalah bagaimana dia tahu ini hanya singgah dan terus jalan sampai ke tujuannya. Dia tahu dunia itu tempat singgah sebentar. Dia akan ambil secukupnya untuk apa yang dia jadikan bekal, sehingga yang penting sukses kembali kepada kampung halaman asli dia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau diantaranya mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmatih la bibadanih, fattaqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawarih. Beliau mengatakan, ketahuilah seorang hamba itu dia dalam meniti tangga-tangga kehidupan menuju Allah biqalbih wa himmatih, dengan hatinya dan dengan cita-cita kuatnya, la bibadanih, bukan dengan badannya. Fataqwa fil haqiqah taqwal qulub, takwa itu hakikatnya adalah takwanya hati, laisa taqwal jawarih, bukan takwa anggota badan. Kalimat Al-Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita yang hakikatnya perjalanan menuju tangga-tangga mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, modal utama kita adalah hati yang sehat. Hati yang sehat, qalbun salim. Kalau hati itu betul-betul sehat, dia akan sangat cepat dan akan sangat tinggi meraih derajat di sisi Allah Ta'ala, kayak orang naik tangga. Kalau naik tangga itu dia badannya sehat, itu nyak, itu cepat sampai atas dan enteng. Beda kalau setruk, apalagi naik 50 tangga, naik rong tangga aja rong jam kadang susah untuk dia kerekelan, bawa badannya susah. Dalam agama ini, orang yang mereka hatinya paling sehat itu paling gesit, sat-set kata orang dalam menyambut seruan Allah Ta'ala. Sholatnya Masya Allah, baca Qurannya Masya Allah, zikirnya Masya Allah. Dia adzan mesti sudah di masjid. Itu orang yang sangat sat-set dalam menyambut seruan Allah Ta'ala. Tapi ada orang badannya keker, atletis, Masya Allah, mulus, muda. Tapi kalau sudah mendengar seruan adzan, kayak orang setruk, belas nggak untek-untek pun nggak, begegek, nggak ada gerakan untuk dia ke masjid. Itu yang setruk, bukan badannya, yang setruk itu hatinya.
Sehingga kekuatan kita menuju tangga-tangga menuju Allah, kekuatannya di hati. Maka para salaf kita sangat perhatian urusan hati, dan urusan hati itu kaitannya urusan dengan membangun akidah dalam hatinya, mengenal Allah, kampung akhirat, kemudian membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, sehingga menjadi hati yang salim, qalbun salim, hati yang sehat betul, hati yang terbebas dari penyakit syirik, bid'ah, ghaflah, syahwat, syubhat, yang paling bersih, paling sehat dari penyakit ini. Maka dia paling yaitu sempurna, paling lancar dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Ta'ala. Sehingga kehidupan kita ikhwan, hakikatnya umur kita adalah perjalanan menuju Allah dengan modal umur yang kita miliki. Nabi Fudail bin Iyad pernah ketemu bapak-bapak. Lalu kata Fudail, "Pak, kam umruk?" Penjenengan umurnya pinten Pak? Berapa umurnya bapak ini? Katanya situn 60 nak. Kata Fudail, "Idan tasiru ilallah ma tasiru ilallah mundu sitina sana yushiku antabgha." Berarti penjenengan ini sudah 60 tahun yang lalu terus jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi hampir nyampe. Kata si bapak, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ta'rif tafsirah. Memang bapak tahu tafsirnya kalimat itu. Inni Abdullah wa inni ilaihi raji'un. Aku hamba Allah dan aku adalah ini akan kembali kepada Allah Ta'ala. Pak, orang yang tahu bahwa dia adalah hamba Allah dan milik Allah, falya'lam, dan dia akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mas'ulun, maka ketahuilah mesti dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man alima, barang siapa yang dia tahu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yu'idda, hendaklah dia betul-betul mempersiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Orang yang mereka tahu ini adalah berjalan menuju Allah, maka pertanyaannya apa yang telah dia siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kayak ketika Nabi memberikan jawaban kepada seorang Badui, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat terjadi?" Nabi enggak menjawab kapan kiamat terjadi karena Nabi enggak tahu. Tapi Nabi memberikan jawaban yang sangat bermanfaat. Apa kata Nabi? Mada a'datta lisa'ah, apa yang telah Anda persiapkan untuk menghadapi kiamat. Kiamat Anda tahu enggak tahu pasti terjadi, tapi apa sekarang yang telah Anda, yang penting apa yang telah Anda siapkan untuk menghadapi kiamat tersebut. Kematian itu kita tahu nggak tahu pasti kita akan mati. Apa yang Anda telah siapkan untuk menghadapi kematian yang akan mengantarkan kita, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingatkan kepada kita, wattaqu yawman turja'una fi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Wahai hamba Allah, takutlah Anda akan datangnya hari yang Anda nanti akan dihimpun menghadap Allah kembali, yang setiap jiwa akan dibalas Allah dengan sempurna, dan nggak ada yang merasa terdolimi dengan pembalasan Allah Ta'ala. Hari-hari yang kalau dia menghadap Allah dengan bekal yang manfaat, dia akan bergembira. Tapi kalau tidak, hari itu akan menjadi hari yang dikatakan Allah, yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, hari yang akan membuat hati bergolak, mata terbelalak karena dahsyatnya suasana saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhwati billah, bekal yang paling manfaat untuk kita menghadap Allah paling enggak satu, yaitu bekal tauhid. Jangan sampai kita pernah melakukan perbuatan syirik, atau jangan sampai kita mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik. Kita harus betul bagaimana memiliki modal tauhid. Kalau orang datang kepada Allah dengan tauhid, pasti akan menjadi ahlul jannah. Hanya ahlul jannah itu ada yang mereka dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab, masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Itulah pemilik tauhid yang sempurna, yang dia betul-betul di tauhidnya bersih dari syirik dan bersih dari al-kabair, bersih dari bid'ah, maka dia akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Seandainya pernah melakukan, dia bertaubat kepada Allah, maka dia membawa tauhid yang murni, ini akan masuk pula kelompok yang mereka dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab.
Adapun orang yang mereka punya tauhid dan punya dosa yang belum dia taubati, maka tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imma Allah akan mengadab, wa imma Allah akan mengampunkan. Tapi seandainya Allah enggak mengampunkan, dia diadab, maka tauhid akan menjadi wasilah untuk dia selamat dari kekalnya adab. Sehingga ada istilah Jahannamiyun, mantan-mantan jahanam yang mereka masuk surga setelah dia diadab di dalam ini jahanam. Yang kedua, hendaklah yang kita bawa bekal adalah al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Yang akhlak ini akan menjadi amal yang sangat berat setelah tauhid. Yang Nabi katakan, ma min syai'in asqalu fi misalil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqih. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan mukmin dari kiamat kelak melebihi akhlak yang mulia. Sehingga akhlak mulia itu bisa membuat pemiliknya mengejar orang yang ahli salat, ahli puasa sunnah. Dengan akhlak mulianya dia akan bisa mengejar mereka. Sehingga jangan remehkan akhlak, dan diantara akhlak adalah hidup dengan penuh memberikan manfaat kepada orang lain. Ya Rasulullah, man ahayani ahabbun nasi ilallah. Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah, manusia yang seperti apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka di antara akhlak mulia adalah bagaimana kita hidup itu serba memberikan kemanfaatan bagi orang lain, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan tenaganya. Pokoknya gimana kita bermanfaat untuk orang lain. Sehingga ada sebuah hadis yang Nabi menjelaskan 9 amalan yang menjadikan dia menjadi ahlul jannah, dan 9 poin ini semuanya akhlak, semuanya poin-poin amal sosial. Yang ketiga yang tidak boleh kita tinggalkan adalah yaitu at-taubah. Yang dosa kita apapun, kalau kita bertobat Allah akan ampunkan. Dan taubat at-taib kamaladzaban lah, orang yang bertobat kayak nggak punya dosa. Allah nggak peduli Anda pernah berzina, Anda pernah kafir, Anda pernah musyrik, Anda pernah munafik, Anda pernah membantai wali-wali Allah. Kalau hamba ini bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan semua dosa yang sebelumnya itu, dan Allah tidak pedulikan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba Allah yang melampaui batas, jangan pernah kalian merasa putus asa dengan rahmat Allah. Yang pernah berzina, yang pernah musyrik, yang pernah kafir, yang pernah munafik, semuanya Allah bukakan pintu taubat. Kalau mereka kembali kepada Allah, Allah akan ampunkan semuanya, sebagaimana dalam banyak ayat Allah sebutkan tentang hal mereka. Waktu kita sangat terbatas dan waktu kita habis, ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan ini menjadi al-ilmu nafi, dan tidak perlu ada pertanyaan. Ustadz di sini banyak banget jadwalnya, ada Senin, Selasa, Rabu, apalagi seminggu mahful. Maka silahkan bertanya kepada para ustadz yang di sini, insyaallah lebih a'lam, lebih tahu dan lebih mengerti tentang pertanyaan antum. Jazakumullah khair, matur nuwun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada hadiah. Hadiahnya ini ya. 3 hadiah ini, pertanyaannya singkat-singkat aja. Dan oh apa ini 3, ada lagi. Oh ya, yang pertama ini ikhwan dulu, pertanyaan pertama, bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib yang tadi kita sampaikan? Ya gimana tuh? Gimana kurang keras? Ya sudah dianggap benar nih. Yang kedua, ada ayat Allah yang bunyinya yang terjemahnya, bagi orang yang berbuat baik baginya adalah surga dan tambahannya. Bagaimana ayatnya? Okay. Ya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yang ketiga,
Tadi Ibnu Qayyim menerangkan bahwa penggila dunia itu nggak pernah lepas dari 3 hal. Udah ya udah. Jazak khair. Nih, ibu-ibu pertanyaannya 4. 1. Siapa istri Nabi yang pertama? Gampang aja. Yang kedua, siapa istri Nabi? Ini gimana? Pertanyaan dirapel atau gimana? Langsung jawab. Ya silakan langsung jawab. Yang jawab langsung ngambil hadiahnya di atas. Siapa? Ibu-ibu, ada yang jawab nggak? Siapa istri Nabi yang pertama? Ibu Khadijah binti Khuwailid. Ya. Yang kedua, pertanyaannya gampang juga. Siapa istri Nabi yang pernah difitnah berzina? Siti Aisyah binti Abu Bakar. Yang ketiga, siapa istri Nabi yang memberikan saran kepada Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah yang para sahabat ngambek? Ada yang jawab? Siapa istri Nabi yang memberikan saran pada Nabi waktu para sahabat ngambek nggak mentaati Nabi? Ummu Salamah. Ya, demikian sekalian. Masih satu lagi. Yang terakhir, ayat sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang sangat banyak sekali. Bagaimana ayatnya? Sesungguhnya kami telah memberikan pada Anda nikmat yang banyak banget. Nggak tahu, saking cetonya jadi nggak tahu. Ayatnya kalau sholat dibaca favorit. Gimana? Al-Kautsar. Iya, gimana ayatnya? Ayatnya inna a'tayna. Iya, inna a'tayna kal kautsar. Ya udah, demikian Bapak sekalian, matur nuwun, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.